Awalnya susah tidur. Awalnya susah tidur. Terus aku suka overthinking, gelisah gitu, anxiety gitu gimana sih. Nangis sendiri gitu. Dan aku ngerasa ganja ngobatin itu saat itu. Iya. Terus aku kan orangnya temperamen parah ya. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini kita bersama dengan Tara. Hai guys. Hai guys. I'm back. Finally. Jadi Syaimah Salsabila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih setelah Walaupun mental agak-agak jungkir balik. Tapi akhirnya ini ya, menghirup fresh air lagi ya. Iya. Finally. Beda banget lagi ternyata bener. Kirain gue tuh cuman istilah. Tapi ternyata setelah keluar tuh emang udaranya beda. Oh gitu ya? Iya kayak seger banget gitu. Oke, jadi kemarin itu kamu sempat berada di dalam sekolah gitu ya? Iya, selama sekolah. berapa lama? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Itu benar-benar 2 tahun 2 bulan ya? Bener-bener segitu. Oh gitu. Berarti kamu pulang sekolah itu tanggal berapa pulang sekolah ya? Tanggal 23 Januari. 23 Januari ya, sekitar sebulan yang Udah lalu sebulan, ya. Ya. Ya ampun, gimana rasanya? Campur aduk sih. Campur aduk. Iya. Tapi ternyata emang kalau setelah dijalanin gitu, oh ternyata kayak gini, nggak seburuk yang aku pikir gitu. Oh, gitu. Karena kan emang ada tahap-tahapnya kan. Kalau awal-awal kan emang masih shock segala macem. Betul. Tapi lama-lama setelah dijalanin, oh ternyata banyak banget hikmahnya gitu. Oh iya? Iya banyak banget. Kayak apa aja tuh? Mungkin hikmah, pelajaran, or anything yang kamu dapat selama di sana? Intinya aku bener-bener dapetin pelajaran hidup sih. Waktu aku di luar kan aku tuh ngerasanya aku udah bener gitu kan. Iya. Gue orang baik nih gitu. Gue gak pantas dapet cobaan seberat ini gitu kan. Tapi setelah aku jalani di dalam, ketemu banyak orang gitu kan. Beda pola pikir, beda pergaulan, beda semua-muanya lah. Semua kan orang di situ kasusnya beda-beda kan. Iya, iya. Ada A, B, C, D, terus orangnya gimana, sifatnya juga beda-beda gitu. Iya. Dan ketika melihat mereka yang aku pikir lebih baik dari aku, jadi aku lebih mikir, oh ternyata orang yang kasusnya brutal-brutal kayak gitu, ternyata orangnya bisa aja lebih baik dari gue ya. Yang kasus gue cuman kayak gini doang gitu. Padahal gue cuman make gitu. Ngelihat mereka tuh kayak, oh iya ternyata gue belum jadi orang baik gitu. Makanya gue ditaruh di tempat kayak gini. Gitu. Oke, jadi emang bener-bener apa ya, menyadarkan kita banget ya bahwa ya itu, kayak masih banyak orang yang jauh lebih baik daripada kita. Even people make mistake gitu ya. Malah aku banyak ketemu orang baik tuh di dalam tahu daripada di luar. Oh iya? Iya. Kayak gimana tuh contohnya? Iya kayak ada orang teman aku gitu ya, kayak adalah kasusnya gitu kan. Tapi dia nggak kayak orang yang punya kasus itu gitu. Orangnya baik banget. Mukanya kelihatannya kayak orang baik gitu ya. Baik banget sifatnya. Aku banyak belajar dari dia gitu. Kayak wah ternyata orang-orang tuh kan banyak yang ngejudge ya. Dia pembunuh gitu. Dia ini segala macam gitu. Tapi ternyata setelah kita tahu orangnya, sifatnya gitu kayak oh ternyata itu cuman karena dia tuh terjerat hukum aja. Sebenarnya orangnya tuh nggak seburuk itu gitu. Mungkin kadang kan orang suka ngejudge ya. Iya. Gitu. Karena ya itu manusia kadang suka hilaf. Ya kan kayak kalau udah ada setan gitu kan nggak bisa mikir gitu. Iya. Banyak sih aku belajar dari orang-orang di dalam sana gitu. Oh begini loh caranya jadi orang baik gitu. Oh begini loh caranya begini gitu. Dapat bestie nggak di dalam? Ada. Iya dikit sih karena kan banyak yang nggak nyambung juga ya di dalam tuh. Jadi kayak setelah memilah oh bisa juga nih jadi bestie gue gitu. Akhirnya ya udah mainnya sama itu aja gitu. Malah kemarin nangis dia pas aku pulang. Karena kamu pulang duluan. Iya pulang duluan. Yang masuk siapa duluan? Dia. Yang pulang aku duluan. Oke, berarti ininya masa hukumannya lebih berat dia lebih gitu berat ya. Dia. Oke, terus nangis dah tuh pas kamu pulang. Iya nangis. Ntar gue temenan sama siapa nih di sini, nggak ada yang nyambung lagi sama gue lo doang gitu kan.
Lu nangis gak tapi? Nangis juga lah. Namanya kan udah terbiasa di sana kan. Terus tiba-tiba pulang. Jadi pulang tuh ada sedihnya, ada senangnya juga. Senangnya ketemu keluarga, ketemu anak gitu kan yang udah lama pisah. Tapi di sisi lain juga sedih karena mereka belum pulang gitu. Iya. Ada nggak rencana nengok temen di sana? Ada. Jadi, iya sih. Karena ya itu bukan waktu yang pendek ya. Kamu 2 tahun 2 bulan di sana pasti kan banyaklah suka dukanya, termasuk teman-teman dan orang-orang yang terbiasa sama kamu di waktu itu, ya kan. Jadi wajarlah kamu pasti ada hal-hal yang kamu kangenin gitu. Makanannya kangen nggak? Kangen sih makanannya. Katanya kamu naik 10 kilo di sana. Naik 10 kilo. Ya karena hamil juga kali ya. Iya. Terus kan di sana mau ngapain? Iya. Ya kan? Kalau di luar kan kita bisa ke mall. Kalau ke mall kan kita nggak berasa atau di jalan udah berapa kilometer gitu kan. Di dalam mau ngapain? Makan, tidur. Makan, tidur, nongkrong, makan. Katanya ada kegiatan kayak olahraga atau? Ada. Jadi setiap hari Jumat tuh ada kegiatan olahraga kan kita biar sehat juga kan. Terus juga ngaji di musola, yang muslim ke musola, yang Kristen ke gereja gitu. Terus kegiatan aku pinter ngaji di dalam loh. Waduh, Masya Allah. Beneran? Iya. Tepuk tangan dulu semua. Perlu kita uji gak? Oke. Nah ini yang aku tuh juga mungkin ada teman-teman di sini juga penasaran gitu ya. Awal mulanya tuh gimana sih kok kamu bisa tiba-tiba menjadi seorang ibu gitu, padahal kondisi sedang dalam masa hukuman yang kamu lagi kemarin itu jalanin. Jadi awalnya tuh pas ketangkep ya, aku nggak tahu kalau aku hamil, gitu. Jadi aku tuh emang udah lama banget sering telat datang bulan. Pernah aku nggak mens 7 bulan. Wah. Iya. Gitu kan. Terus waktu itu pun pas di dalam aku nanya-nanya sama temen satu sel gitu ya. Iya nih gue juga gak mens 3 bulan. Iya nih gue juga gak mens 4 bulan. Jadi aku mikirnya mungkin gue karena stres kali, shock gitu kan ya. Jadi ya udah aku gak ada pikiran kalau aku hamil gitu. Terus lama-lama kok perut agak-agak gede gitu, perut bawahnya kan. Tapi ngelihat yang lain juga yang pada kurus perutnya buncit. Yalah makan tidur doang. Gimana tuh perut kagak gede ya kan. Tapi lama-lama kok gue ngerasa kayak ada yang aneh di badan gue ya. Ya udah deh, akhirnya aku minta tolong buat tes pack gitu. Waktu itu aku tes pack pagi-pagi tuh, subuh-subuh aku bangun, aku tes pack di kamar mandi, positif. Wah itu rasanya kayak mau pingsan tau nggak, lemes banget, namanya lagi di tempat kayak gitu kan. Terus kayak yang kedua juga, apa yang mau gue omongin ke bapak gue nih, gue udah tersandung kasus begini, terus kayak tiba-tiba gue hamil. Wah itu rasanya mau mati. Iya, aku gak bisa bayangin sih rasanya gimana. Terus akhirnya aku minta tolong ke polisinya buat hubungin tante aku. Jadi aku minta tante aku yang ngomong ke papa aku gitu. Iya. Kayak ibaratnya kayak double kill gitu. Double kill, parah sih. Oke, itu setelah berapa bulan kamu ada di dalam? Akhirnya tahu kalau udah hamil? 4 bulan apa 3 bulan lebih gitu. 4 bulan. Terus? Baru tahu. Terus akhirnya tante yang ngomongin ke papa. Bokap. Terus gimana tuh reaksinya? Namanya orang tua sih pasti kecewa ya. Cuman kan karena mungkin papa aku juga lihat aku lagi dalam kondisi kayak gitu. Jadi ya mau gimana, kesian juga kali sama aku kan. Jadi ya udah aku disupport aja sama papa gitu. Terus tapi kamu setelah habis tuh tes pack, kamu periksa dong ke dokter? Periksa, diizinin buat keluar, buat cek USG. Diizinin itu berarti diantar? Diantar, dikawal sama polisi. Dikawal, jadi kayak orang penting ya dikawal. Pakai itu, nguing-nguing itu? Enggak. Nguing-nguing. Jadi, tapi dokternya pun berarti dokpol ya, maksudnya dokter khusus ya, rumah sakitnya. Oke, terus periksa USG. Itu ternyata udah jalan 5 bulan ternyata. 5 bulan. Nah, setelah tahu baru tuh tung gede. Iya, setelah 5 bulan kan progresivitasnya lebih cepat, maksudnya lebih cepat besarnya. Tapi kan at least kamu udah menyadari, aku hamil berarti, maksudnya kamu tahu lah apa yang harus kamu lakuin. Oke, terus habis itu 5 bulan berjalan sampai ke 9 bulan. Gimana tuh perjalanannya selama hamil? Perjalanannya jadi pas aku 7 bulan aku dioper kan.
ke rutan. Oh, beda tempat ya, beda rutan ya. Beda tempat kan. Ke rutan, terus di sana bisa USG segala macam. Pokoknya lika-likunya parah sih. Karena kan yang namanya kita lagi di tempat kayak gitu ya, nggak bisa kayak oke, hari ini mau USG keluar gitu kan, nggak bisa. Betul. Harus ada izin karutannya dulu, harus izin KPR-nya dulu, harus dibikin suratnya dulu segala macam, harus ada polisinya yang ngawal dulu, harus sidang dulu gitu. Ribet banget prosesnya karena kan waktu itu kan emang status aku masih tahanan kan, belum narapidana. Kalau narapidana bisa lebih gampang gitu. Oh, terus tapi kamu bisa tetap USG setiap bulan kan? Bisa, malah sempet waktu itu aku lagi sidang, yang sidang aku sendiri kan, karena kebetulan waktu itu emang yang hamil cuman aku di rutan itu, belum ada lagi kan. Terus sidang, ternyata polisinya nggak ada yang kawal. Itu aku nangis pas sidang. Gila, gue mau USG lu susah banget. Itu aku udah gak USG berapa lama itu. Aku gak tahu keadaan kandungan aku kan, namanya ibu hamil. Kan aku pengen tahu lah anak aku gimana nih, sehat gak. Malah kebetulan juga waktu itu anak aku yang tipenya slow gitu di dalam. Jarang gerak. Jadi kan aku takut kenapa-napa kan. Tapi kamu susah tuh ya dikasih akses waktu itu. Ya mau gimana kan, namanya kita tahanan. Gitu, nggak bisa berbuat apa-apa, dan emang prosedurnya kayak gitu. Gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikutin. Oke. Wow. Itu sih maksudnya kayak ya nggak bisa bayangin juga sih perjuangannya, mungkin nggak semudah orang yang ketika menjalani hamil di luar tahanan. Ini kamu posisinya di dalam sel dan ya kamu pasti pengen USG dan lain-lain. Terus tapi aku lihat hikmahnya banyak banget sih ya, karena aku hamil di dalam tuh kayak aku ngerasa kayak aku diperlakukan lebih spesial gitu loh. Karena kan yang namanya lagi hamil kan. Iya. Banyak yang baik, banyak yang bantu aku gitu, kayak hati-hati Bumil jalannya gitu kan. Jangan serantal seruntul ntar jatuh gitu atau apa. Ada yang beliin makanan gitu. Terus juga papa aku bawain makanan tuh tiap minggu kan, bisa ya orang tua bawain makanan tuh tiap minggu. Lebih gampang aja. Terus kita kan bisa video call sama keluarga kan, di sana dikasih fasilitas gitu. 5 menit atau 10 menit gitu, aku lupa. Video call di depan ada komputer khusus gitu. Aku lebih diduluin gitu buat Bumil first, telepon sama keluarga itu sih. Dikasih kamar khusus juga. Jadi biar lebih nyaman ya. Biar lebih nyaman, iya. Oke. Terus pas lahiran gimana tuh proses kamu akhirnya bisa menjalani lahiran? Jadi waktu lahiran itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Iya. Jadi aku tuh cuman bisa ditemenin sama satu orang, sama tante aku. Teman-teman aku yang di luar aja yang tahu aku lahiran ya, di ini kan sama papa diinfoin gitu. Gak bisa besuk gitu. Jadi papa pun nunggu di bawah. Jadi tante aku doang yang nemenin aku di atas. Cuman boleh 1 orang, gak boleh 2 orang gitu. Emang sih waktu aku pun juga sama. Baby pandemik. Jadi yang boleh masuk cuma 1 orang. Iya, dan itu pun juga harus vaksin, PCR dan bla bla bla, ribet banget. Nah, sekarang kamu udah menjadi ibu ya. Gimana rasanya jadi ibu? Bahagia sih. Bahagia ya. Seneng banget sih. Kayak, gue punya boneka baru. Iya, gitu. benar. Ada mainan baru di rumah. Ada mainan baru di rumah gitu. Siapa namanya kalau boleh tahu? Shira. Apa artinya nama Shira? Lupa gue namanya apa ya pokoknya. Yang ngasih nama siapa by the way? Aku. Kamu ya pilih namanya kamu. Shira. Tapi lupa ya. Tapi panjang gitu loh artinya. Jadi gue lupa apa tuh ya. Coba gue search dulu. Asik. Dia ngasih nama dia lupa artinya. Panjang gitu artinya. Iya. Tapi gak apa sih, kadang tuh mak-mak tuh gitu. Kadang lupa arti nama anaknya. Gue nanya sama mak gue juga, Nadia artinya apa gitu kan. Apa ya, lupa lagi. Penting bagus aja nama. Wajar kan. Oke. Nah by the way nih Syem, kan dulu dirimu tuh influencer gitu ya. Aku aja kenal dirimu karena kamu tuh suka bikin video-video yang lawak gitu. Mood booster banget gitu kan. Dengan mulut nyablakmu gitu kan. Nah, marah-marah mulu ya. Marah-marah mulu gitu. Nah, terus hobi gue sih yang marah-marah. Jadi gue ya udah gue kontenin aja. Kebetulan followers gue demen banget kalau gue marah-marah. Kan marah-marah lagi dong. Lu yang ketawa, gue yang keriput ntar. Iya lagi, bener lagi. Iya gak sih? Iya. Mereka sumringah, awet muda ya kan. Gue yang peot ntar.
Iya lagi, kan kita yang menikmati kan seneng ya, hormon endorfin keluar ya, jadi kitanya yang sumring kan, dia yang keriput. Yang bikin gue ketawa siapa? Lo semua ketawa. Nah, karena kamu pasti juga punya followers yang banyak gitu. Nah, itu gimana tanggapan followers kamu tentang kamu dari kejadian kemarin dan juga sekarang gitu? Awalnya sih aku emang takut ya, kayak aduh tanggapan orang-orang gimana nih gitu kan. Cuman kan aku kan emang pengen real aja gitu, nggak mau ada yang aku tutup-tutupin. Dari dulu kan aku emang kayak gitu. Daripada ntar orang-orang taunya dari mulut orang, ya kan? Betul. Terus kalau aku bohong-bohong segala macam, ntar ketahuan yang ada aku yang malu dong kalau kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah let's be real aja ya, emang ini hidup gue, ini yang gue jalanin selama ini gitu. Ada komentar negatif gitu atau mostly pada support? Negatif sih ada beberapa, cuman sedikit banget. Yang lain alhamdulillahnya gitu pada support aku semua. Itu sih yang bikin aku kayak kemarin love you guys gitu. Kayak nungguin bener-bener aku baca DM gitu dari 2020 DM-in aku terus kayak, Kak gimana kabarnya, kakak lagi apa. Terus aku kayak terenyuh banget gitu, ya ampun gitu. Teman dekat gue aja gak ada yang ngechat gue tiap hari kayak nungguin segitunya, sampai nanya gue udah makan apa belum, gue lagi ngapain gitu. Sampai pada akhirnya pas gue muncul kemarin tuh kayak, kakak finally akhirnya aku udah nungguin kakak segala macem. Makanya aku bikin video kan, makasih ya yang udah stay gitu. Terus buat yang unfollow, kurang ajar ya, emang gue meninggal unfollow. Ya gak sih? Gue merasa kayak Gladi Resik meninggal gitu. Karena orang pada Sasa masuk penjara, ya udah deh unfollow gitu. Kayak gue gak bakal balik lagi ke dunia ini. Kayak kamu juga gak akan berubah gitu ya. Iya. Tapi by the way itu juga jadi pertanyaan aku. Gimana teman-teman kamu yang selama ini, maksudnya yang mungkin stay, yang support kamu, atau ada nggak yang, maksudnya kan pasti dari kejadian ini kamu juga semakin melihat dong mana yang the real friend, mana yang cuman makanya kan aku bilang tadi banyak banget hikmahnya ya, ini salah satunya gitu. Aku jadi bisa lihat mana yang bener-bener teman aku, mana yang bukan. Dan yang bikin aku kaget justru gitu, yang bener-bener care sama aku itu justru yang gak terlalu dekat. Yang aku tuh anggap dia tuh ya udah temen gue gitu, bukan yang kayak bestie gue banget gitu, temen aja. Tapi ternyata pas aku lagi kesandung masalah kayak gitu, mereka yang support aku, bantu aku segala macem gitu. Ada yang nengokin kamu ke lapas? Ada, waktu di Polres sih. Iya. Waktu di lapas sih gak ada, karena kan jauh ya. Terus udah gitu juga peraturannya ketat, jadi harus keluarga inti yang besuk. Ayah, ibu, atau tante. Kalau gitu. temen gak bisa. Pas di Polres ditengokin, kirimin makan gitu, ngobrol-ngobrol. Dan itu malah ya gak bestie banget itu tadi. Gak bestie banget justru awalnya gitu. Jadi, sekarang jadi kayak oke, gue pulang, gue main sama lo aja gitu. Jadi makin kelihatan ya, kadang tuh kelihatan mana yang kadang tuh yang masalah tuh yang kayak justru memperlihatkan gitu ya, mana yang temen bener-bener care, mana yang cuman gue jadi lebih peka juga sekarang gitu. Jadi kayak makin bisa lihat gitu, mana temen yang ada maunya doang, mana temen yang beneran care, peduli sama lo. Kelihatan sekarang. Iya sih. Nah, sekarang kamu ada rencana gak sih pengen balik lagi untuk jadi content creator gitu? Ada, cuman kayak untuk saat ini lagi buntu banget, nggak tahu kenapa, karena ribet sama anak kali ya. Jadi kayak mau bikin konten tuh tar dulu deh gitu. Anak masih pengen menikmati masa-masa gimana sih, ya kan? Baru juga sebulan ya. Iya, baru juga sebulan. Pengen sama anak dulu gitu. Jadi kayak Instagram tuh cuma sesekali aja deh kalau gabut gitu untuk sekarang. Cuman kalau nanti emang aku bakal balik lagi guys, tenang. Tuh, bakal marah-marah lagi. Marah-marah lagi ntar, tenang aja. Bye-bye darah tinggi. Sekarang juga udah kan, cuman kayak step by step gitu. Nggak bisa kayak langsung tiap hari gue mikirin konten, anakku gimana ya. Iya. Sekarang umur berapa sih berarti anaknya? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Dan itu kemarin sempat berapa lama gak ketemu? Aku ketemu cuma 2 hari. 2 hari? Iya, pas lahiran kan 2 hari di rumah sakit. Oke. Udah gak ketemu lagi sampai kemarin aku bebas.
Really? Iya. Aku kira tadi kamu cerita tuh dia sempat 2 bulan di dalam. Enggak ya ternyata? Enggak. Jadi sebenarnya peraturan di lapas itu anak itu bisa sampai 2 tahun sama kita di dalam. Cuman karena waktu itu lagi COVID, jadi peraturan itu tuh ditiadakan dulu lah istilahnya. Kayak kalau ada yang lahiran anak harus langsung dibawa pulang karena kan lagi COVID kan, bahaya. Anak kecil kan rentan ya. Betul. Kena COVID. Di dalam kan orang banyak tuh. Iya. Gitu. Oh, jadi gimana tuh rasanya pas pisah anak baru 2 hari ini masih ya ampun melek aja belum gitu kan? Ada kali gue 3 hari nangis. Gak berhenti. Sampai mata bengkak gitu. Sampai kayak tiap hari gue ke depan pakai pakai korset gitu kan. Jalan sampai ada yang ngomong kayak gini, wah gila sih ibu hamil yang satu ini katanya. 2 hari dia jalan loh katanya ke depan sesar kan. Jalan dia ke depan demi nelpon anak ya iyalah. Pas nelpon kayak nangis. Ya iyalah pasti yang di ruang video call yang kamu cerita itu. Iya di situ. Di situ tuh kamu nelpon anak kangen. Iyalah pasti 2 hari doang ketemu. Iya. Oke, baru akhirnya ketemu lagi kemarin. Gimana reaksi pertama anak ketemu kamu? Dan reaksi kamu juga tuh, pasti kan? Kalau aku kan emang sering lihat di video call gitu ya. Cuman kan kalau anak kecil kan kalau kita video call dia nggak notice gitu. Nggak notice ya kan. Jadi pas aku pulang kemarin tuh dia yang kayak ini siapa gitu kali ya. Mukanya kayak bengong gitu. Aku sempet upload sih waktu itu kan di Instagram. Mukanya kayak bengong gitu kayak ini siapa nih kok mukanya beda banget lagi sama gue gitu kan. Iya. Oke, terus reaksi kamu pasti seneng banget ya ketemu anak finally. Seneng banget finally gue bisa cubit, bisa gigit gitu kan. Biasanya kalau di video call lihat di foto gitu kan kayak nggak bisa pegang, nggak bisa nyium baunya yang dikangenin kan itu kan bau anak kecil. Iya sedep lagi. Bau keringetnya, bau belum pipisnya. Gitu. Bener, bau pup ya. Kayak seger aja gitu. Seger ya. Mana anak kecil tuh kan belum acem kayak mereka ini kan udah. Jadi maksudnya apa nih? Ya anak kecil tuh sedep gitu, bau keringetan apa gitu enak gitu baunya. Udah gitu berarti ya kamu selama ini hanya bisa ngelihat perkembangan dia cuma melalui video gitu ya karena kan saya ketemu lagi udah bisa jalan, udah bisa nyeloteh gitu ya. Setelah keluar dari sini ada nggak sih sebenarnya mimpi yang pengen kamu dapat gitu tapi belum sempat kamu dapetin gitu, mimpi yang masih jadi mimpi kamu? Banyak sih. Kayak misalnya apa ya? Banyak lah pokoknya. Kalau sekarang kan masih yang kayak gila gue baru sebulan loh gitu kan. Mau mencapainya gimana? Pasti kan proses gitu. Jadi ya udah gue sih let it flow aja, yang penting gue usaha gitu untuk mencapai itu. Banyak goals yang dari sebelum gue ketangkep gitu ya, goals gue banyak banget gitu. Malah ada yang hampir gitu kan. Tapi karena tersandung. Makanya guys jangan main narkoba ya. Rugi sumpah. Nggak worth it. Iya tapi setuju sih. Iya nggak worth it. Apa penyesalan terbesar dalam hidup kamu sekarang ini? Pakai narkoba. Iya. Nggak nurut sama orang tua. Itu. Iya. Karena iya bener kamu sih. Nggak worth it intinya mah ya. Iya. Enaknya bentar. Gak enaknya. Ketangkepnya lama gitu ya. Ya Allah. Oke deh. Apa harapan kamu untuk Shira ke depannya? Pokoknya gue pengen dia jadi anak yang pokoknya gue pengen dia untuk gak jadi kayak gue deh. Pokoknya gue pengen bener-bener ngarahin dia, bener-bener pengen ngejaga banget jangan sampai ngalamin apa yang mamahnya alamin gitu kan. Benar sih. Jadi anak yang baik, yang pinter, soleha, rajin ngaji ya kan. Sekolah setinggi-tingginya gitu. Amin. Tiap hari itu sih gue selalu doain dia sih. Iyalah ya gitulah ya di mana-mana ibu ya. Iya. Pasti pokoknya ya apa yang jadi pengalaman ibu dulu pas muda jangan sampai. Tapi mungkin someday kamu akan cerita nggak sama anak kamu? Cerita sih. Cerita. Iya. Dan buat pelajaran dia juga. Buat pelajaran dia juga gitu. Jangan sampai mengalami apa yang mamanya alamin gitu. Karena kan
kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kan bisa buat pelajaran juga kan buat anak kita. Ya. Betul, gitu. betul. Kita jadi tahu gitu, oh gimana kita harus gimana nih sama anak kita gitu kan. Dulu gue begini berarti gue harus begini sama anak gue nih biar nggak kayak gue gitu. Apa sih alasan kamu kemarin itu akhirnya terjerumus dalam hal kayak gitu? Jadi aku tuh awalnya susah tidur. Awalnya susah tidur. Terus aku suka overthinking, gelisah gitu, anxiety gitu gimana sih. Nangis sendiri gitu. Dan aku ngerasa ganja ngobatin itu saat itu. Iya. Terus aku kan orangnya temperamen parah ya. Kayak kalau marah tuh bisa gila gitu. Sampai banting-banting barang di depan aku. Jedot-jedotin pala ke tembok gitu. Segila itu. Dan aku ngerasa ganja mengobati itu. Iya. Saat itu. Iya. Ya. Tapi ternyata lama-lama ya namanya kita lama-lama kan dosis naik mulu tuh ya kan. Makin sering. Dan lama-lama justru malah bikin emosi aku tambah meledak-ledak gitu. Lama-lama kok bikin gua makin gelisah, bikin gua malah jadi makin sedih. Gua ngisep bukannya happy malah jadi sedih waktu itu karena mungkin udah kebanyakan kali ya. Jadi kayak lama-lama kayak gini nggak bagus juga. Malah waktu itu sempat mau berhenti sebelum ketangkep tuh ada pikiran ke situ kayak gue udah nggak cocok deh gitu. Kayaknya gue udah nggak usah giting lagi deh gitu kan. Ketangkep. Jadi semakin menyadarkan ya. Iya. Oke. Gitu. Ya paling nggak dari semua kejadian yang kamu lewatin yang ya kalau aku dengar ceritamu aja tadi kayak it's so hard lah pasti. Banget. Iya, it's so hard. Maksudnya kamu bisa melewati ini tuh bener-bener mental yang kuat banget lah. Yeah. Ya apalagi double kill kan tadi ininya. Parah, masalahnya kan. Dan masalahnya dua-duanya tuh masalah yang sangat berat gitu. Terus sempet kayak ngobrol sama psikolog mungkin atau psikiater gitu? Sempet sih. Jadi di dalam itu ada program rehab juga. Rehab medis dan sosial gitu. Iya. Gue ikut, jadi sekalian aja gue cerita segala macem, apa yang gue rasain segala macem gitu. Dan dikasih obat juga di dalam. Dikasih. Biar apa ya? Ya biar pastinya untuk menenangkan. Iya. Kayak gitu. Oh my God, Syaimah. Tapi semua ceritamu ini mudah-mudahan bisa untuk menyadarkan mungkin teman-teman di sini. Buat semakin sadar bahwa ya yang kamu bilang tadi narkoba it's not worth it lah ya. Worth it. Kenikmatannya dengan hukuman yang didapat. Itu. Ada nggak? Karena kita nggak pernah tahu kan kapan apesnya kita gitu. Kayak aku bukan yang beli barangnya loh gitu kan. Aku cuman dikasih gitu kan. Tinggal isep aja gitu kan. Tetap aja kena dan aku nggak pernah kayak mikir aku bakal masuk penjara. Siapa sih yang mau masuk penjara kan? Siapa sih yang bakal punya pikiran ke sana gitu. Jadi aku sama sekali gak ada pikiran ke sana sama sekali kayak. Tapi akhirnya gue kena gitu. Lu kamu tuh berarti gak ada transaksi jual beli gitu maksudmu? Enggak kan, pacar aku yang beli waktu itu. Jadi aku tuh ikut-ikutan. Dia ditangkap juga gak sih by the way? Iya. Oke. Gitu. Jadi kamu terima terima beres. Tapi kamu tinggal juga isep gitu istilahnya. Tapi kamu juga ikut ketangkep ya? Ikut lah. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di sini yang ya we never know siapa yang nonton di sini? Ya pokoknya intinya jangan pernah coba-coba narkoba. Bahaya banget karena sekali lo udah pakai itu pasti lo bakal ketagihan. Iya. Terus apalagi kalau lo cocok gitu sama tuh barang gitu kan kayak wah ini gue banget nih, gue jadi diri gue banget nih setelah pakai ini gitu kan. Wah ini ngobatin gue nih, lo akan terus. Dan gak bakalan berhenti, susah buat berhentinya. Bahkan orang yang udah gak narkobaan lagi gitu ya, udah insyaf nih selama 5 tahun dia udah udah gak pakai itu ya. Udah gak pakai, itu bisa aja relapse lagi gitu. Iya, tergantung lingkungan juga tergantung lingkungan, pergaulan, segala macem gitu. Iya sih. Jadi ketika lo belum pernah nyentuh barang kayak gitu, mending jangan deh. Jangan coba-coba gitu. Dan coba-coba. Lagian kalau tadi yang kau bilang ya, sometimes itu tuh kayak sugesti juga gak sih? Kayak sugesti gitu. Kalau gue pakai ini, kayak gue jadi kayak gini gitu. Ngerti ya? Gue sih gak tahu kalau narkoba yang lain ya. Cuman kan kalau yang gue pakai ini ganja gitu.
Jujur kalau ganja tuh gue nggak ngerasa ketergantungan gitu. Tapi ketika barang itu ada, ya lo ya udah pakai aja orang ada gitu. Tapi kalau enggak ya udah. Lo nggak nyariin gitu. Beda sama cerita-cerita temen gue gitu ya yang sabu gitu itu sugesnya parah banget katanya. Ya ketergantungan banget ketergantungan, gitu ya. Oke. Jadi kalau nggak pakai tuh kayak sampai sakau gitu kan. Katanya gitu. Aduh. Serem ya, Wak. Serem ya, tapi benar sih buat teman-teman di sini jangan yang belum pernah jangan pernah mencoba-coba, jangan pernah menyentuh dan mungkin kalau yang sudah pernah ya udah jangan diulangin lagi pokoknya. Habis harta lo udah. Habis harta, bener sih setuju. Habis uang ya kan. Parah. Terus juga apa ya, resiko yang bisa didapat juga gede banget dan ya kayak kamu tadi bilang kita nggak akan pernah tahu kapan apa sih kita. Yang kita anggap it's gonna be fine gitu tiba-tiba. Karena aku berawal dari menyepelekan hal itu. Iya. Gitu. Banyak yang udah ngingetin, warningsnya kan banyak. Kayak misalnya apa tuh? Iya kayak temen ngingetin gitu kan, Sa. Lagi rawan nih gitu kan. Kayak jangan dulu ya. Iya sih. Enggak, gua mah aman gitu kan. Iya. Terus kayak pas pindahan tiba-tiba si siapa? Toples beling yang aku tempat buat nyimpennya pecah gitu kan. Kayak banyak banget warningsnya, cuman kayak aku nggak nyadar, nggak ngeh ke situ. Sombong, belagu, so iye, ngerasa kayak enggak gitu. Alah, nah makanya jangan pernah menyepelekan sesuatu. Benar. Dan itu berarti teman kamu udah cukup care lah, udah ngingetin udah hati-hati gitu ya. Lagi warning, karena kan biasanya kalau udah satu aja ada yang ketangkep kan gampang banget untuk merepet ke yang lain kan. Ngerembet ke yang lain. Tuh guys, pokoknya intinya satu. Jangan coba-coba. Jangan coba. Apa sih kan sih? Semboyannya jauhi narkoba. Dekati bandarnya. Dekati aku. Oh gitu ya. Dekati aku jauhi narkoba gitu ya. Dekati aku jauhi narkoba. Kalau di dalam beda gitu. Jauhi narkoba, dekati bandarnya. Gitu. Ya sama aja ini dong. Sama aja kena gitu kan. Kacau tuh. Oke deh kalau gitu Beb, thank you so much atas sharing-sharingmu kali ini. Bener-bener apa ya, tentunya memberikan pelajaran buat kita semua. Tuh buat kalian yang ngerasa lagi punya masalah berat, ingat ada yang pernah menjalani masalah yang berat banget dan bisa loh melewatinya loh. Sang ibu satu Tapi balik lagi lah kita kan apa ya, Allah nggak akan pernah ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Betul. Gitu kan. Jadi mungkin emang aku sekuat ini makanya dikasih cobaan yang seberat ini gitu kan. Tapi emang ya balik lagi setelah dilewatin gitu, ternyata nggak sesusah itu dan nggak seberat itu. Yang penting support juga ya. Support dari keluarga, teman-teman semua. Dan lingkungan kamu pada saat itu. As long as maksudnya mereka semua support, pasti kamunya akan juga lebih kuat ya. Iya, benar. Membesarkan hati aku lebih pastinya. Membesarkan hati yang sedang remuk redam. Remuk ya. Diterpa badai. Tapi sekarang dirimu sekarang udah kelihatan ceria nih. Iya, udah mulai. Udah mau muncul lagi nih. Iya. Syaimah Salsabila yang dulu. Iya. Aku tungguin loh ntar konten-konten ngamukmu itu. Pasti, tenang aja. Oke deh guys, kalau gitu thank you so much for today. Thank you juga Syaimah Salsabila. Kamu biasa dipanggil Sasa ya? Sasa, thank you so much. Ini Sasa Micin. Aduh, ini nggak lagi di endorse Sasa Micin nih. Sasa Micin lo masuk ya di sini. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu nonton Bukan Bincang Biasa sama aku Nadia Alaidrus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you. Dadah.